Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dan mengikuti kajian Risatul Iman. Kali ini kita akan membahas pentingnya berwasiat ketika kematian itu akan datang. Pemirsa Elsita TV, dasar pijakan bahasan kita berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah haqqan lil muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila tanda-tanda kematian itu telah datang, meninggalkan wasiat. Dan ini adalah suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Pemirsa Elsita TV, ayat ini kalau kita baca sepintas ya, sungguh sangat menakutkan. Itu kalau kita beriman kepada Allah. Kenapa? Artinya kalau kita itu mati, kita punya beberapa istri, kita punya beberapa anak, dan kita punya orang tua. Kita juga punya mertua. Tidakkah kita berpikir banyak orang kematian itu menjadi fitnah? Padahal kita selalu berdoa, minta dilindungi dari fitnah kehidupan. Dan fitnah kehidupan itu yang sungguh sangat mengganggu. Di waktu kita ini dimatikan oleh Allah, ketika anak-anak kita, istri-istri kita itu, mereka tidak punya pedoman dalam membagi peninggalan kita atau warisan kita. Ayat ini sebelum ayat tentang warisan diturunkan, maka dijadikan sebagai suatu kewajiban. Tetapi setelah ayat tentang waris, tentang ilmu waris Allah turunkan menjadi tingkatannya sunnatun muakkadah. Dan ini hanya memberikan suatu tanda ketakwaan bagi orang yang mati itu. Oleh karena itu, sangat perlu kita bicara mengenai tentang wasiat ini. Apa sih wasiat itu? Wasiat itu dalam bahasa Arab ya, berpesan. Berpesan kepada orang-orang dekat kita, kedua orang tua, kepada istri, dan kepada anak-anak. Maka dikatakan, in taraka khairanil wasiyah. Jika kamu sudah mendekati kematian itu, diharuskan kamu meninggalkan sebaik-baik wasiat. Sebaik-baik wasiat itu satu menyangkut soal kehidupan anak-anak. Karena satu di dalam surat umpamanya At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah anak-anak kamu, istri kamu, keluarga kamu, jangan sampai masuk neraka. Menjaga anak jangan sampai masuk neraka itu tentunya satu ya, kita jangan sampai ya anak kita itu lemah dalam soal masalah pengetahuan agamanya.
Karena kalau ia kita tinggalkan dalam keadaan alim dalam soal ilmu agama, pasti dia tahu hak-hak anak dan hak-hak orang tua. Hak anak pada sesama anak, hak anak pada ibunya, hak anak pada orang di sekitarnya. Itu kalau orang baik pendidikan agamanya dan dia mengerti soal agamanya. Maka jangan sampai kita tinggalkan anak kita itu dalam keadaan lemah dalam soal agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan anak kamu dalam keadaan lemah. Terutama jangan sampai lemah dalam soal pengetahuannya terhadap agamanya. Karena kalau anak kita ini dia alim dalam soal agamanya, pasti dia tahu hak-hak wajibannya, hak-hak orang tuanya, hak-hak ibunya, hak bapaknya, hak sesama kakak dan adik-adiknya, dan hak orang di sekitarnya. Maka kalau kita tinggalkan anak itu dalam keadaan alim dalam soal agama, maka walaupun kita meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, mungkin dia sudah tahu. Tapi kita umumnya adalah anak-anak kita ini tidak alim dalam soal agama. Oleh karena itu, coba kita perhatikan setingkat Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika kematian itu hampir datang kepada Nabi Ya'qub dan ia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Sekiranya besok ayah sudah tiada, apa yang kau sembah? Ayat ini secara eksplisit mengingatkan kepada kita, Allah turunkan dan Allah sampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad agar kita itu punya kekhawatiran terhadap anak-anak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah itu, jangan sampai anak itu hidup tanpa memiliki pegangan. Kita tunda sejenak setelah yang satu ini. Pemirsa Elsita TV, jadi tentang wasiat itu betapa pentingnya, terutama soal masalah agama, dan yang kedua tadi wasiat dalam bentuk khaironil wasiyah, yaitu sebaik-baik wasiat. Apa itu? Nah itu tadi, jangan sampai anak kita itu lemah dalam soal masalah ekonominya. Oleh karena itu kalau kita tinggalkan anak-anak itu, dan apa yang akan kita tinggalkan, dan itu harus masuk dalam pesan, harus masuk dalam wasiat. Jangan sampai anak itu salah menggunakan harta warisan yang kita tinggalkan. Sampai-sampai jangan sampai kita itu salah langkah. Jangan sampai kita itu membuka celah. Begitu sudah tidak ada kita di dunia, begitu Allah pisahkan kita dengan anak-anak kita itu merasa bebas untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah dengan harta yang kita tinggalkan. Maka wajiblah kita itu meninggalkan pesan-pesan. Untuk apa kita memberikan? Yaitu warisan kepada anak itu. Nah ini sangat penting. Karena kalau kita itu besok meninggal, kita sudah berada di alam barzah. Afwan, alam barzah itu perlu kita ingat. Alam barzah itu ya, alam yang memisahkan kita dengan orang-orang yang hidup di dunia, dengan orang-orang yang hidup di akhirat. Itu alam barzah. Nah, barzah itu bagaikan penyekat, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rahman ayat 17. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua pertemuan laut itu ada namanya barzah yang memisahkan pertemuan dua air laut itu, ya, yang airnya tawar ya, dan memisahkan di antara dua air laut itu saling tidak bertemu.
Nah, diterangkan di dalam hadis bahwa orang yang hidup di alam barzah itu diberikan mereka itu kuasa oleh Allah untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kalau kebetulan yang meninggal itu suaminya, jadi perlihatkan oleh Allah apa yang dilakukan oleh istrinya setelah dia meninggal. Kalau dia kebetulan yang meninggal itu adalah istri, maka istrinya di alam barzah itu akan diberikan kuasa untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Jangan sampai dijadikan kita tuh orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat yakni Al-Munafikun ayat 13-14. Allah berfirman menggambarkan bagaimana penyesalannya orang yang mati. Pada waktu mati itu dia meninggalkan sesuatu pada anak dan istri atau suaminya, tapi tidak digunakan secara baik. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Makanya jangan sampai karena kamu sibuk mengejar titelmu, mengejar juga jabatanmu, mengejar juga bisnismu, agar kamu bisa mengumpulkan uang, kau lupa mengingat Allah. Jangan pula karena kamu sibuk mengurus anak-anakmu, kau lupa akan kewajibanmu kepada Allah. Wa anfiqu, dari itu sisihkanlah waktumu, sisihkanlah hartamu, keluarkanlah min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kamu dimatikan oleh Allah dan pindah di alam barzah yang kamu akan bisa melihat semua apa yang dilakukan oleh anak-anakmu, istri-istrimu yang masih hidup. Sekiranya kamu melihat anak-anakmu, keluargamu yang kau tinggalkan hartamu sebagai warisan itu dipakai untuk berbuat maksiat, pasti kamu akan marah. Marahnya kamu itu seperti yang Allah gambarkan. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, sekiranya engkau aku hidupkan lagi ke dunia, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, saya akan kusedekahkan semua hartaku, tidak akan kuwariskan pada anak-anakku, karena dia ternyata pakai untuk berbuat maksiat, dan pasti aku pun akan mendapatkan yaitu siksaannya. Buat apa lagi fa asaddaqa wa aku minas sholihin, kalau kau berikan aku hidup kembali ke dunia, akan kujadikan diriku orang yang saleh, dan kujadikan benar-benar menjadi orang yang saleh. Nah, ini lihat kenapa kita itu berwasiat, jangan sampai kita menyesal ketika kita menghadap Allah. Karena di alam barzah itu kita bisa melihat orang yang akan masuk surga, dan orang di dunia ini yang berbuat maksiat, hanya Allah putuskan hubungan kita dengan orang-orang yang masih hidup ini. Kalau sekiranya kita diputuskan tadi, pasti kita akan berontak dan kita akan menemuinya dan kita akan marah. Oleh karena itu, sekiranya anak yang kita tinggalkan itu mengerti agama, pasti mereka tidak akan melakukan hal ini. Pastinya mereka akan lakukan adalah hal-hal yang dapat menyebabkan bahwa mereka hidup di dunia semakin tenang, semakin bersahabat, dan mereka itu hidup di akhirat semakin tenang karena dia tidak lagi melihat keluarga atau harta yang ditinggalkan itu dipakai untuk berbuat maksiat kepada Allah. Pemirsa Elsita TV, dari itu bagaimana untuk mengeliminir kesalahan-kesalahan keluarga kita yang kita tinggalkan dan memperkecil juga tanggung jawab kita kepada Allah. Maka sebelum mati, tadi saya katakan, tinggalkan wasiat. Dan meninggalkan wasiat ini, Allah menegaskan haqqan lil muttaqin. Ini suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, karena ini dapat meringankan beban kita ketika kita akan kembali kepada Allah. Dan yang kedua, di samping bisa meringankan wasiat ini, dan wasiat ini juga akan meringankan beban orang yang masih hidup. Makanya wasiat itu harus dijalankan. Coba kita lihat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah haqqanil muttaqin.
Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kata Allah ayat 181 surat Al-Baqarah, maka barang siapa yang mengganti, yang tidak mau menjalankan, padahal wasiat itu adalah benar. Wasiat itu adalah memang diperintahkan oleh Allah. Fa ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosa orang tua maka akan diambil, dilimpahkan kepada anaknya yang tidak mau menjalankan wasiat secara benar. Ini ingat. Jadi faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Akan dilimpahkan dosa semua itu pada orang yang tidak mau menjalankannya, tidak mau mengisinya. Ini kita ingat. Oleh karena itu rekan-rekan Dakta dimanapun Anda berada, rekan-rekan El Sinta TV, jadi jangan sampai ada di antara kita yang salah dalam hidup ini ya. Kita menganggap diri kita kalau sudah mati tidak punya kaitan dengan yang lain. Maka yakinlah Allah akan jadikan kita sebagai saksi antara kita dengan orang-orang dekat kita. Wa ja'alnakum syuhada'a 'alan nas. Maka untuk melepaskan tanggung jawab kita itu, supaya kita terbebas dari dimintakan pertanggungjawaban itu, maka tinggalkan wasiat. Di samping di waktu hidup kita telah mengajarkan, membimbing orang-orang dekat kita itu yang berkewajiban kita berikan wasiat pada mereka ke jalan Allah. Kita tunggu sejenak karena akan ada yang lewat di belakang ini. Pemirsa El Sinta TV, maka wasiat ini betapa pentingnya. Kalau kita tahu bahwa dengan wasiat itu meringankan beban kita, meringankan pula beban orang-orang yang masih hidup kelak. Ya. Dan yang paling besar juga bicara faedah wasiat itu adalah ini membuktikan bahwa kita orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sih bentuk wasiat itu? Bentuk wasiat itu adalah yang paling kuat tertulis. Dan tertulis itu harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Dua orang yang adil. Baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kalau dia tidak bisa menulis? Boleh dengan ucapan. Tetapi ucapan itu juga harus disaksikan oleh orang yang adil. Makanya ketika orang itu mati yang harus diselesaikan, satu adalah urusan janaiz, yang kedua hutangnya, dan yang ketiga selesaikan itu wasiatnya. Jadi setelah hutang-hutang dibereskan, terus wasiatnya apa? Tanya, jangan malu-malu. Kenapa? Karena kalau kita nggak jalankan wasiat itu dosa bagi yang hidup. Kecuali kalau wasiat itu memberatkan orang yang hidup. Dan kalau kita jalankan juga ini bermaksiat kepada Allah. Akan berdosa bagi orang yang mati. Boleh nggak nih kita nggak jalankan? Boleh. 182 Allah berfirman, Faman khafa min musin au janafan fala isma alaih. Maka barang siapa yang takut kalau dia jalankan wasiat ini, dia berdosa dan yang mati bertambah dosa. Mana contohnya? Wasiatnya bicara sebelum mati begini. Kalau nanti saya mati ya, jangan sampai kamu menginjak rumah pamanmu. Memutuskan tali silaturahim. Nah, yang begini jangan dijalanin. Kenapa? Karena memutus tali silaturahim itu ada memutus rezeki. Memutuskan tali silaturahim, apakah pada tetangga, apalagi pada saudara, ya, paman, bibi, tante, itu adalah dosa. Dan kita akan dimasukkan ke neraka. Ingat ini. Maka kata Allah, barang siapa yang takut kalau dia jalankan melanggar aturan Allah,
hukum Allah, fala isma alaihi, tidak berdosa atasnya. Tapi kalau tadi wasiat itu adalah baik, benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya, nah itu harus dijalankan apapun yang terjadi. Oleh karena itu kita lihat, maka cara berwasiat tadi saya sampaikan bentuk tertulis, bagus. Karena kekuatan hukum yang tertulis itu berbeda. Bentuk pesan-pesan, bagus. Yang penting tertulis ada saksinya dan juga ucapan ada saksinya. Ini yang sangat penting. Maka Nabi mengatakan orang alim mati tidak akan meninggalkan warisan, tapi dia akan meninggalkan ilmu. Nah, wasiat ini termasuk ilmu. Karena warisan itu tidak ada kecuali yang punya harta itu meninggal, maka itu menjadi warisan. Nah, kalau kita sudah bentuk pembagian itu dalam bentuk wasiat, selesai sudah. Ini buat kamu, ini buat ini buat ini buat ini. Habis. Nanti kalau bapak sudah tiada, ya mamamu biar tinggal di sini sampai kapanpun juga. Karena dia mendapatkan, karena ada kalian, anak laki-laki perempuan, mamamu dapat 1/8. Kalau betulan kita mati gitu kan, lalu kita nggak punya anak, nggak punya apa, hak istri itu kan 1/4 dari kekayaan kita. Maka kalau kita ingin berikan yang lebih, kita wasiatkan dulu sebelumnya. Kita hibahkan. Nah, itulah orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita membahas tentang hukum wasiat ini, memang itulah jalan untuk meringankan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kapan waktunya yang paling tepat? Satu, kalau kita sudah merasakan sering sesak napas, apakah kena gangguan paru, apakah kena gangguan jantung, apakah kena kolesterol darah kita tinggi, kita ada yang tahu. Karena kapan waktunya itu, idh hadara ya'qubal maut. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Nabi Yakub juga disuruh ingat kita ketika kematian itu sudah datang tanda-tandanya. Dan begitu pula secara umum. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu antara kau khairanil wasiyah, meninggalkan yaitu wasiat yang baik. Kapan? Iz hadara mauta, apabila tanda-tanda kematian itu telah datang. Apa contohnya paling gampang? Satu, tadi saya bilang, sudah datang penyakit. Yang penyakit itu adalah pengorbit segala penyakit, bisa gagal paru, bisa gagal juga ginjal umpamanya, bisa gagal juga jantung. Kita yang tahu semua penyakit itu. Makanya kalau sudah tulang susah ditekuk, kalau kita duduk enaknya cuma brojol gitu kan, blonjor tuh kaki kita, tulang kita sudah serba sakit. Jadi jangan sampai nunggu lagi kita mati. Kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Udah begitu udah mulai pesan-pesan sama anak-anak. Panggil istri, panggil suami, panggil anak-anak semua. Itu wasiat waktunya. Jadi apabila tanda kematian itu datang, apalagi kalau kita sudah kena penyakit, katakanlah penyakit, nauzubillah ya, kita kena COVID lagi umpamanya, wajib wasiat. Insya Allah kalau kita sebelum mati itu meninggalkan wasiat, karena yang paling utama berwasiat itu menjelang kematian. Kalau kita sebelum mati kita wasiat, ternyata benar-benar mati, maka itulah yang paling aman buat kita ya. Karena kita seolah-olah sudah dianggap orang yang siap menghadapi kematian itu. Karena paling berat menghadapi sakaratul maut itu kalau orang mati tidak punya persiapan. Ini ingat, insya Allah kalau orang itu menjelang mati dia meninggalkan wasiat, utangnya pun pasti ada yang bertanggung jawab. Bahkan nggak ada orang yang meninggalkan wasiat tuh dia punya utang nggak dia bayar. Bahkan dia berani jualan di tanah saya sebagian buat bayar utang, sebagian saya wasiatkan. Pasti begitu. Nah inilah kadang-kadang orang itu diajak bicara wasiat, emang lu nyumpahin gua mati. Ini susah. Jadi kalau istri kita ngomong begitu,
positif. Itu karena istri kita cinta. Kalau suami kita lagi sakit mah, wasiat lu apa? Jangan dibilang, emang lu nyumpahin gua mati, lu senang banget gua mau mati. Jangan. Wasiat itu hakon lil muttaqin. Karena memang berwasiat itu waktunya yang paling tepat ketika kematian itu akan datang. Kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Yang kita tahu hanya penyebab kematian, umpamanya sebab-sebabnya adanya penyakit, ya. Yang kita tahu banyak orang itu mati karena masalah penyakit itu. Saya pikir demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita, dan bukan hanya kita dengar dengan telinga kita, masukkan ke dalam hati dan jadikan ini nasihat buat kita sehingga kita jalankan. Walaupun cuma hanya satu ayat nih kita paham masalah wasiat, maka itu jalankan. Pemirsa LCT TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita kembali dalam kesempatan bahasan tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.